Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Bernika Yuniarta Meva. Aku mahasiswi kebidanan dari Stikes Dharma Husada Bandung. Nah, sebelumnya di sini aku mau bahas tentang konsep dasar komponen kesehatan reproduksi. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Nah, menurut WHO, kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan di mana sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau adanya kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan juga prosesnya. Tapi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2000, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan juga kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, dan juga proses. Nah, untuk definisi reproduksi ini pun juga reproduksi itu berasal dari kata re yang artinya kembali, dan reproduksi itu yang artinya membuat atau menghasilkan. Dan juga istilah reproduksi ini mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya seperti itu. Dan juga ada kata lain gitu kan dari reproduksi ini gitu, yaitu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Nah, reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi yang baru. Jadi, secara garis besar, definisi dari reproduksi ini pun yaitu menghasilkan atau membuat sesuatu individu yang baru untuk generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang. Lalu apa sih yang disebut dengan organ reproduksi? Nah, untuk organ reproduksi ini sendiri pun yaitu pertumbuhan tulang-tulang dan kematangan seksual yang berfungsi untuk reproduksi manusia yang terjadi pada masa remaja. Nah, jadi untuk organ reproduksi ini yaitu suatu atau proses perubahan pada fisik yang terjadi pada manusia ketika anak kecil akan menginjak remaja. Jadi ada beberapa perubahan yang memang itu akan membentuk sistem reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini pun juga ada sejarahnya loh teman-teman. Kok bisa sih ada sejarahnya? Ya dong, karena pasti setiap sesuatu itu, suatu peristiwa itu pasti ada awal mulanya. Nah, yuk kita bahas. Nah, untuk sejarah kesehatan reproduksi ini pun juga mulai dirintis sejak terjadinya peningkatan penduduk. Pertambahan penduduk yang semakin cepat di banyak negara itu mulai menimbulkan keprihatinan. Pada pertemuan PBB yang diadakan pada tahun 1955 dan juga 1965, hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Lalu pada tahun 1960, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI ini memperkenalkan program keluarga berencana yang mendapatkan apresiasi atau dukungan dari banyak negara. Wah, keren banget ya. Namun karena ada efek sampingnya, maka pada tahun 1975 sampai dengan 1985 timbullah isu kependudukan. Dan kesehatan reproduksi pun juga mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau ICPD. Di Kairo, Mesir pada tahun 1994, hal penting dalam konferensi tersebut itu disepakati perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan juga pembangunan. Dengan demikian, pengendalian kependudukan pun juga telah bergeser ke arah yang lebih luas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan, reproduksi bagi laki-laki dan juga perempuan sepanjang siklus kehidupan. Wah, keren banget ya Indonesia. Jadi, karena memang negara itu udah kebingungan banget ya, karena dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu peningkatan penduduk itu semakin tidak terkendali, sehingga kebingungan nih bagaimana. Tapi memang betul juga sih, kalau semisal suatu daerah atau suatu wilayah sudah padat oleh penduduk, itu kan pasti akan sulit ya. Sulit untuk bagaimana tempat tinggalnya, sulit bagaimana kehidupan sehari-harinya, itu kan pasti tidak akan memenuhi kehidupan gitu. Maka dari itu, Indonesia lah yang mencetus program keluarga berencana itu dan diberitahukan secara internasional pada tiap-tiap negara.
Nah, Indonesia juga memiliki undang-undang tentang kesehatan reproduksi, di mana undang-undangnya itu adalah Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan reproduksi yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi ini adalah keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomis ya, seperti itu. Dan juga semata-mata nih bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem atau fungsi dalam proses reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, adapun juga tujuan dari kesehatan reproduksi. Apa sih tujuan dari kesehatan reproduksi ini? Tujuannya itu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangan secara komprehensif. Lalu juga khususnya kepada kalangan remaja, agar setiap individu itu mampu menjalani proses reproduksi secara sehat dan juga bertanggung jawab, serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan juga kekerasan, apalagi terhadap perempuan ya. Lalu tujuan utamanya itu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan. Jadi untuk menghindari adanya kekerasan dan juga pelecehan terhadap perempuan, maka segala sesuatu itu pasti ada tujuan ya, tujuan yang memberikan hal-hal yang positif gitu. Lalu juga di sini ada tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, lalu meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan ya kapan hamil, jumlah dan juga jarak kehamilannya. Lalu meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual. Jadi, tujuan dari kesehatan reproduksi ini tentunya untuk menghindari hal-hal yang negatif dan juga untuk memberikan apresiasi atau hal-hal yang positif gitu ya, tentunya pada kalangan remaja ya khususnya, dan juga untuk perempuan juga gitu, untuk menghindari adanya kekerasan ya terhadap perempuan. Nah, lalu ada sasaran kesehatan reproduksi, di mana sasaran kesehatan reproduksi ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sasaran utama dan juga sasaran antara. Nah, untuk yang utama ya, saya akan membahas yaitu laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah. Nah, saya akan menjelaskan nih tentang laki-laki dan perempuan usia subur. Jadi, di mana laki-laki dan perempuan yang sudah bisa menghasilkan dalam berhubungan seks itu bisa menghasilkan atau sudah bisa memproduksi ya, seperti itu. Dan juga untuk remaja putra dan putri yang belum menikah ya, ini banyak sekali kasus-kasus di zaman sekarang, khususnya banyak sekali yang hamil di luar nikah gitu karena melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan, sehingga dari pihak laki-laki atau perempuan pun juga tidak ada yang menerima kehamilannya tersebut, sehingga melakukan pengguguran atau abortus ya, dimana cara-caranya ini pun juga mereka kebanyakan tidak melakukan secara benar gitu ya, seperti ke dokter atau misalnya ke bidan. Tapi bahkan untuk pengguguran pun ada undang-undangnya loh teman-teman, dan untuk pengguguran pun juga pasti ada alasannya kan. Nah, kalau semisal untuk alasan karena penyakit atau demi keselamatan sang ibu, maka pengguguran atau abortus ini dapat dilakukan oleh bidan maupun dokter. Tapi apabila dengan kasus pembunuhan, maka ini tidak boleh dilakukan, mau di dokter ataupun di bidan. Dan apabila dokter atau bidan ketahuan melakukan atau membantu proses pengguguran tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Maka dari itu, kebanyakan anak-anak tersebut mendatangi dukun atau apa gitu ya, yang dapat melakukan pengguguran kandungan secara ilegal. Lalu juga nggak banyak juga sih, maksudnya kayak ada juga gitu yang melihat dari internet bagaimana sih cara menggugurkan kandungan lain sebagainya, seperti itu kan. Iya, mereka tahu cara menggugurkannya seperti ini itu, tapi mereka tidak tahu dampak resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu, entah saat ini ataupun nanti, seperti itu kan. Dan kebanyakan
berujung kematian terhadap ibunya ya, terhadap si wanitanya. Seperti itu. Lalu juga ada kelompok resiko. Nah, untuk kelompok resiko ini ada pekerja seks ya. Ada pekerja seks, lalu ada masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Nah, lalu ada sasaran antara, yaitu petugas kesehatan seperti dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, atau pemberi layanan kesehatan berbasis masyarakat. Dan juga ada kader kesehatan ya, atau dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, dan juga ada LSM. Nah, lalu juga ada ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan, di mana kebijakan nasional kesehatan reproduksi di Indonesia ini menetapkan bahwa kesehatan reproduksi mencakup 5 komponen atau program terkait, yaitu ada pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau PKRE. Yang pertama itu ada komponen kesejahteraan ibu dan anak, di mana kita melihat ibunya sehat, bayinya sehat, dan juga selamat. Lalu juga ada komponen keluarga berencana, di mana untuk menentukan jumlah anak dan juga jarak kehamilan yang akan direncanakan untuk mencegah terjadinya kepadatan penduduk. Maka di sini pun juga ada program terkait keluarga berencana. Lalu ada komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi. Jadi di situ tuh menyediakan fasilitas yang memang untuk mencegah terjadinya infeksi saluran pada organ reproduksi kita. Maka diadakanlah program seperti itu untuk mencegah penyakit seperti itu. Lalu ada komponen kesehatan reproduksi remaja, di mana diberikanlah semacam program konseling untuk memberikan edukasi dampak positif dan juga negatifnya dari mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Lalu ada komponen usia lanjut, di mana program ini memberikan edukasi terkait hal-hal yang positif gitu. Nah, lalu ada kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan, di mana kesehatan reproduksi ini menggambarkan siklus kehidupan yang dimulai sejak jabang bayi di dalam rahim sang ibu hingga dilahirkan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan juga masa lanjut usia. Nah, untuk pertama ini ada masa konsepsi, di mana masa konsepsi ini adalah rencana pada program kehamilan. Lalu yang kedua ada masa bayi dan juga anak, siklus-siklus yang akan terjadi pada bayi, lalu anak. Dan yang ketiga ini ada masa remaja ya, dimana pada masa remaja ini pastinya banyak sekali hal-hal yang berubah gitu pada fisik ya, entah itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Lalu pada masa reproduksi ya, ini untuk masa reproduksi ini banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Lalu juga masa lanjut usia. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Faktor tersebut secara garis besar ini dapat digolongkan menjadi 4 golongan atau 4 kelompok ya, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi ya. Yang pertama itu ada faktor demografis atau ekonomi, di mana pada saat kita mengetahui adanya suatu kelainan atau hal yang buruk terjadi pada organ reproduksi, namun karena terhambatnya biaya atau masalah uang ya, maka menjadi terbengkalai. Dan kasus ini pun banyak atau sering terjadi di kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah gitu. Lalu yang kedua ini ada faktor budaya dan lingkungan, di mana untuk faktor budaya dan lingkungan ini karena budaya, karena adat, kebiasaan yang sering dilakukan, dan juga faktor lingkungan yang buruk ini juga dapat mempengaruhi bagi kesehatan reproduksi gitu. Karena hal-hal atau kebiasaan yang sering dilakukan terus-menerus itu pun juga akan sulit dihilangkan, dan juga termasuk salah satu kebudayaan seperti itu. Lalu ada faktor psikologis ya, di mana kesehatan reproduksinya mengalami gangguan
karena di sisi lain adanya kasus pemerkosaan atau diskriminasi atau pelecehan seksual kepada wanita sehingga mengalami kesehatan reproduksi yang rusak seperti itu. Lalu juga ada faktor biologis di mana secara garis besarnya itu adalah ketidaksempurnaan pada reproduksinya seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga dapat mengetahui dari yang tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.